Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Nuraini dari kelas 12 AKL 1 akan menceritakan hikayat tentang Timun Mas. Alkisah, di suatu desa hiduplah seorang janda tua bernama Mbah Sarni. Mbah Sarni hidup sendirian dan ia selalu merasa kesepian. Ia selalu mendambakan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu sore, Mbah Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun, di tengah perjalanan, Mbah Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia yang sangat jelek dan bau. Mbah Sarni sangat ketakutan. Ia memohon kepada raksasa supaya bisa membiarkannya pergi. Namun, raksasa tersebut memberikan syarat kepada Mbah Sarni. "Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi jika kamu mampu memberikanku seorang anak untuk kumakan," kata sang raksasa dengan suara yang menggelegar. "Tapi aku tidak mempunyai seorang anak," jawab Mbah Sarni dengan suara merintih. Kemudian raksasa tersebut marah dan kembali berkata kepada Mbah Sarni, "Baiklah kalau begitu, ambillah biji mentimun ini, kau tanam dan kau rawat. Setelah 15 tahun aku akan kembali untuk memakannya," kata sang raksasa. Setelah itu Mbah Sarni pulang, lalu menanam biji mentimun tersebut. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh. Namun, ada satu mentimun yang terlihat berbeda. Ukurannya cukup besar dan berwarna emas. Kemudian Mbah Sarni memetik dan membelah timun tersebut. Ternyata timun tersebut berisi seorang bayi yang sangat cantik jelita, dan kemudian diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita dan berbakti. Meskipun Mbah Sarni sangat bahagia karena mempunyai seorang anak, namun ia selalu teringat akan janjinya dengan raksasa. Setelah mengetahui tentang petapa sakti, Mbah Sarni menyuruh Timun Mas untuk meminta pertolongan. Petapa sakti memberikan 4 bungkus kepada Timun Mas yang harus ia gunakan ketika Timun Mas sedang dikejar oleh raksasa. Dan benar saja, ketika waktunya tiba, raksasa datang menagih janjinya kepada Mbah Sarni. Mbah Sarni terus mengulur waktu supaya Timun Mas bisa kabur. Namun, setelah mengetahuinya, raksasa pun murka dan pergi mengejar Timun Mas. Timun Mas sangat ketakutan. Kemudian Timun Mas teringat akan 4 bungkusan yang dikasih oleh petapa sakti. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong pertama yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, tiba-tiba muncul ladang mentimun yang sangat luas dan menghalangi jalan raksasa. Lalu, jarum dari kantong kedua muncul pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dari kantong yang ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas dan deras. Namun, raksasa tetap berhasil lolos dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas sangat ketakutan. Kemudian ia melemparkan kantong yang terakhir yang berisi terasi. Dari situ muncullah lautan lumpur yang mendidih dan berhasil menenggelamkan sang raksasa hingga mati. Setelah itu, Timun Mas pergi ke Mbah Sarni dengan perasaan lega. Dan akhirnya Mbah Sarni dan Timun Mas hidup bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.